kita dinamakan siklus dengan continuous improvement, perbaikan terus menerus. Jadi sebuah siklus, kalau kita mau memperbaiki organisasi, ya kita harus menjalankan siklus ini dengan sebaik-baiknya. Penguatan organisasi atau penguatan konstitusi dapat terjadi jikalau konstitusi itu diimplementasikan dengan baik dan konsisten. Kalau selama ini kita menganggap konstitusi nantilah kita bekerja, itu bukan penguatan namanya, pelemahan konstitusi, karena tidak menjadi pedoman dan standar bagi kita dalam mengambil dan melakukan tindakan-tindakan organisasi. Jadi sampai ke sini frameworknya sama ya. Jadi bagaimana kita membaca posisi perbaikan organisasi dalam kacamata bagaimana kita mengimplementasikan standar yang kita sepakati bersama di Kongres, yaitu konstitusi, dengan baik dan benar dalam menjalankan aktivitas-aktivitas organisasi. Mungkin next. Ini agak sedikit. Selama ini kita melihat konstitusi itu dalam kacamata helikopter view. Artinya kita selalu melihat konstitusi ini dari jarak yang sangat jauh. Kenapa? Ya itu tadi kata moderator, konstitusi ini hanya sebagai pelengkap. Dia dilihat hanya ketika kita punya poin klausul. Ketika kita melihat konstitusi secara parsial, tentu akan jauh dari kemudian substansi konstitusi itu sendiri. Karena konstitusi dalam klausul pasal-pasalnya itu saling integral dan satu kesatuan. Saya ingin membacanya nih dalam konstitusi. Ini hasil lokakarya konstitusi terakhir tahun 2017. Di mana gambaran big picture-nya seperti ini, gambaran besarnya seperti ini. Dalam anggaran dasar kita ada muka 5, azas Islam, tujuan yang kan dalam tafsir tujuan, usaha, dalam 9 prinsip dasar kerja. 9 prinsip dasar kerja kita siapa yang tahu? Membina pribadi muslim yang berakhlakul karimah, pribadi muslim yang mandiri dan lain sebagainya. Sifat independensi, dan kemudian itu dalam posisi batang tubuh, nama, waktu, tempat, dan kedudukan. Yang kedua bicara tentang status organisasi mahasiswa. Itu terkait dengan status, fungsi organisasi kader, dan peran-peran organisasi perjuangan. Ini dalam penjabaran ADRT dan pengesahannya. Setelah itu semua baru kita bicara, baru tunggu yang lebih bawah adalah implementasi dari hal-hal yang umum tersebut. Ada keanggotaan, kedaulatan, struktur organisasi, kepemimpinan, keuangan dan harta benda, perubahan anggaran dasar dan pembubaran. Ini gambaran umum anggaran dasar kita sebelum lokakarya pengembangan provinsi, lokakarya konstitusi tahun 2017. Setelah lokakarya konstitusi tahun 2012, ada usulan yang dimasukkan dalam kongres kemarin. Silakan next. Nah, ada alur yang berbeda. Tetap pertama adalah azas yang menjadi sumber dari segala sumber nilai organisasi, yang yaitu Islam, yang kemudian ditafsirkan dalam nilai dasar perjuangan dan dijelaskan dalam memori penjelasan azas. Setelah azas ada tujuan yang di dalamnya memuat tentang tafsir tujuan HMI. Cuma di Kongres Riau itu tafsir tujuan itu masih membuat basic demand bangsa Indonesia. Ketika dalam lokakarya diusulkan dipisah, karena
basic demand itu bagian dari usaha. Apa tujuan? Tujuan itu ada sifat dan status. Itu prinsip dasar dari organisasi kita. Apa prinsip dasarnya? Kita organisasi independen. Maka ada tafsir independensi organisasi. Status kita adalah organisasi mahasiswa. Maka kemudian harus ada tafsir kepemimpinan yang diturunkan dalam nilai-nilai dan tipologi kepemimpinan HMI. Itu PR-nya kemarin yang belum selesai. Usaha terdiri dari fungsi kita sebagai organisasi perkaderan yang dimuat dalam pedoman perkaderan dan peran kita sebagai organisasi perjuangan yang harusnya memuat manifesto perjuangan dan rumusan strategis mencapai usaha. Maka diturunkan semua itu dalam sebuah program kerja nasional. Jadi di sini pasca Kongres Riau ada tafsir baru, tafsir usaha, yaitu tafsir basic demand bangsa Indonesia. Itu merupakan terjemahan dari gerakan perjuangan ke Indonesia oleh kader-kader HMI. Kalau tafsir keislamannya jelas selama ini adalah NDP 18. Mungkin sampai di sini kerangkanya mampu dipahami ya, kerangka konstitusi kita secara anggaran dasar. Oke, next. Nah, ini yang terpenting yang sering jadi bahan diskusi kita dalam menentukan point of view dari anggaran rumah tangga. Secara serentak, konstitusi kita itu terdiri dari aktor, struktur, dan culture. Kenapa kita harus melihat sesuatu? Karena begini, konstitusi yang kita bahas dan kita sahkan di Kongres itu adalah poin-poin ideal dari rumusan bersama kemana arah ideal yang harus kita tuju. Karena dia sebuah standar, tentu dia harus membuat dan membawa sebuah hal-hal yang ideal agar menjadi standar yang bisa kita pakai bersama. Tetapi problemnya selama ini adalah apakah hal ideal itu mampu diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan organisasi. Maka kita harus melihat proses existing, proses fakta yang terjadi dalam pelaksanaan kita organisasi. Maka kemudian kita akan temukan gap. Kenapa gapnya terlalu tinggi? Kesenjangannya antara keinginan ideal dengan kemudian pelaksanaan di lapangan. Jadi kita harus mampu menemukan apakah konstitusi yang telah kita sepakati, kita rumuskan bersama ini mampu diimplementasikan nggak dalam proses-proses organisasi. Kalau tidak, kita harus cari di sejauh mana kesenjangan yang bisa terjadi dan apa persoalannya. Kita harus mampu identifikasi agar kemudian apa yang telah kita rumuskan dalam konstitusi benar-benar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu kita membaca bagaimana konstitusi itu dapat dijalankan atau tidak.